Hakim tolak permohonan pra-peradilan salah satu tersangka kasus dana hibah. Siswa SD dan SMP di Minahasa Utara gembira terima seragam sekolah gratis. Kawasan nongkrong anak muda sambil menikmati sunset di Teluk Manado. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Selasa 17 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum tersangka Gemi Kawatu dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Gereja Masehi Injili di Minahasa di sidang putusan oleh Hakim Tunggal Senin siang. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Asiano Gemi Kawatu kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado, Senin 16 Juni 2025. Dalam agenda sidang tersebut adalah mendengar putusan hakim. Hadir AGK sebagai pemohon serta pihak tergugat dari Tipikor Polda Sulut. Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Tunggal Ronald Masang membacakan satu persatu setiap pertimbangan putusan. Kemudian membacakan amar putusan, yaitu menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Yang telah melakukan penahanan terhadap diri pemohon pra-peradilan adalah tidak sah atau cacat demi hukum harus telah ditolak, sehingga terhadap petitum lainnya juga turut pula untuk ditolak, sehingga permohonan pemohon pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan, maka tindakan termohon pra-peradilan adalah sah menurut hukum dengan tetap menjamin sifat kodrati manusia dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan asas moral process of law, asas yang melindungi hak individu warga negara untuk diproses sesuai prosedur hukum. Pemohon pra-peradilan telah mencukupi 2 alat bukti, juga dengan penetapan tersangka. Selanjutnya perlu diketahui bahwa putusan pra-peradilan ini hanya menilai formalitas daripada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon. Mengenai apakah pemohon pra-peradilan Bapak Asiano Gemi Kawatu benar atau salah melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh pihak termohon, hal tersebut nanti akan dibuktikan dalam pembuktian materi pokok perkara. Alhamdulillah sudah keluar putusan pra-peradilan atas nama salah satu tersangka kami, AGK, yang mana pengadilan telah menolak pra-per dari salah satu tersangka kami, AGK. Terima kasih. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Asiano Gemi Kawatu mengatakan pihaknya menerima putusan yang disampaikan oleh hakim, namun pihaknya akan terus berjuang di sidang pembuktian nanti. Oke. Kita akan. Jadi untuk materi sudah siap juga. Oh siap. Oke. Kita akan buktikan bahwa beliau tidak bersalah dalam pokok perkara ya. Oke, siap. Ada upaya lagi Pak? Sudah jelas dong. Materinya kan belum. Baru pokok perkara. Nanti aja kita lihat. Nanti kita lihat aja. Oke, siap. Oke. Usai sidang, sejumlah keluarga dan pendukung AGK menangis di dalam ruangan sidang. AGK pun langsung dibawa kembali ke ruang tahanan Polda menggunakan mobil tahanan Polda Sulut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ruas jalan nasional di Desa Rerer 1, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, amblas dan memutus jalur transportasi di wilayah tersebut. Inilah visual amatir warga yang memperlihatkan kerusakan ruas jalan nasional di Desa Rerer 1, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa. Kerusakan jalan ini diduga disebabkan faktor alam, yakni abrasi pantai dari sisi timur serta luapan air rawa di sisi barat. Putusnya jalan ini mengakibatkan akses transportasi di jalan tersebut terhambat.
Camat Kombi Misi Komonto mengatakan ruas jalan yang rusak berstatus jalan nasional yang memiliki fungsi strategis karena merupakan jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara. Selain merupakan jalan penghubung antar provinsi, jalan ini juga merupakan salah satu akses jalan penghubung masyarakat di wilayah Kota Bitung, Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa hingga Minahasa Tenggara. Ini langsung melaporkan kejadian ini kepada pimpinan dan juga ke BPJN karena jalan tersebut merupakan jalan nasional dan tadi kami konfirmasi lagi bahwa sudah diturunkan atau dalam lokasi sudah dalam persiapan untuk dibuatkan jembatan darurat. Kemungkinan besar hari Minggu atau paling lambat hari Senin, jalan yang putus tersebut sudah ada jembatan darurat. Pemerintah Kecamatan Komi telah melaporkan kejadian ini kepada Bupati Minahasa dan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara untuk ditindaklanjuti. Yang demikian sinyal Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, pasca putusnya ruas trans provinsi di Desa Rerer 1, Kabupaten Minahasa, pemerintah rencananya segera membangun jembatan darurat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional. Pasca putusnya ruas jalan nasional di Desa Rerer 1, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa yang terjadi pada Kamis 12 Juni lalu, pemerintah kecamatan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Minahasa dan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara. Camat Kombi Misi Komonto bilang, langkah penanganan pasca putusnya ruas jalan tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak BPJN Sulut, di mana dalam waktu dekat akan segera membuat jembatan darurat atau jembatan bailey. Ini langsung melaporkan kejadian ini kepada pimpinan dan juga ke BPJN karena jalan tersebut merupakan jalan nasional dan tadi kami konfirmasi lagi bahwa sudah diturunkan atau dalam lokasi sudah dalam persiapan untuk dibuatkan jembatan darurat. Kemungkinan besar hari Minggu atau paling lambat hari Senin, jalan yang putus tersebut sudah ada jembatan darurat. Jembatan darurat ini mendesak dibangun lantaran ruas jalan nasional tersebut memiliki peran strategis dalam menghubungkan sejumlah wilayah, baik antar kabupaten dan provinsi Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Ruas jalan nasional yang putus di Desa Rerer 1, Kecamatan Kombi ini akibat abrasi serta intensitas curah hujan tinggi di bulan April dan bulan Mei. Meski sempat dibuatkan penahan di bagian jalan yang rusak tersebut, namun akhirnya ruas tersebut jebol keseluruhan dan memutus akses transportasi di wilayah tersebut. Ya, demikian sinyal Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan mengimbau masyarakat termasuk warga Sulawesi Utara agar tidak bekerja secara unprosedural di sejumlah negara seperti Kamboja, Thailand, dan negara tetangga lainnya. Hal ini disampaikannya di sela-sela kunjungan kerja di Manado, Sabtu pekan lalu. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan menyoroti tingginya warga Sulawesi Utara yang bekerja secara unprosedural di sejumlah negara seperti di Kamboja dan beberapa negara sekitar wilayah tersebut. Atas tingginya kasus pekerja asal Sulawesi Utara yang tergiur bekerja secara unprosedural di negara-negara tersebut, Emmanuel mengimbau agar masyarakat tidak lagi berangkat bekerja ke negara-negara tersebut. Saat ditemui sedang menikmati kuliner khas di kota Manado, Emmanuel bilang pekerja tersebut rentan terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang, bekerja di perusahaan sebagai online scammer hingga terlibat sebagai operator judi online. Mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk tidak bekerja di Thailand, Kamboja, dan ada beberapa negara sebelahnya ya, Myanmar. Karena itu rawan sekali, kita negara harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Sekali lagi kita minta saudara-saudara kita di Sulawesi Utara untuk tidak melakukan hal yang malah
membahayakan dirinya, karena di sana praktek scam lantas jadi operator judi online, kemudian perdagangan manusia. Itu yang membuat kita khawatir ya. Kita lihat di beberapa media kan, mereka mengambil ginjal orang, itu ngeri sekali. Itu udah kayak nggak ada rasa kemanusiaannya. Kita berharap negara hadir dalam hal ini. Pemerintah melakukan kolaborasi bersama lintas kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk kepolisian, dalam upaya mitigasi untuk mencegah semakin banyak orang berangkat bekerja secara unprosedural ke luar negeri. Diketahui pemerintah Indonesia telah menetapkan Kamboja sebagai negara bukan tujuan pekerja migran Indonesia. Sayangnya di Sulawesi Utara sejumlah kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang terus mencuat tahun 2024 hingga awal 2025. Para korban yang terlihat dalam dugaan TPPO ini sebagian besar diketahui berangkat bekerja di wilayah Kamboja dan sekitarnya. Bahkan ada sejumlah warga asal Sulut yang terpaksa meregang nyawa setelah diketahui berangkat ke Kamboja dengan alasan bekerja, namun sayangnya bekerja secara unprosedural. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi siswa SD dan SMP di Minahasa Utara gembira terima seragam sekolah gratis akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, menyambut tahun ajaran baru, Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyerahkan seragam sekolah gratis bagi seluruh murid sekolah dasar dan menengah pertama. Penyerahan seragam sekolah dilakukan secara simbolis di pendopo kantor Bupati Senin pagi. Sejumlah murid SD dan SMP yang mewakili menerima bantuan seragam sekolah dari Bupati Jone Ganda serta anggota Komisi 1 DPRD Minahasa Utara. Para siswa nampak gembira saat menerima seragam baru dan gratis dari pemerintah, apalagi saat ini mereka akan memulai tahun ajaran baru. Bupati Jone Ganda bilang sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas pembangunan sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo. Bantuan seragam sekolah gratis diharapkan dapat memacu semangat baru para siswa dalam menempuh pendidikan. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Minahasa Utara Estrella Tako mengatakan, unsur legislatif mendukung penuh program pemerintah khususnya di sektor pendidikan. Peningkatan sumber daya manusia menurutnya sangat menentukan kemajuan daerah ke depannya. Tujuan dari penyerahan ini, Pak? Ya, ini adalah program dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka kita ingin membantu adik-adik siswa kita dari SD sampai SMP untuk diberikan seragam. Dan ini adalah program kita yang tahun kedua yang kita laksanakan. Kita harapkan bahwa ini juga akan pertama bisa membantu anak-anak sekolah ini untuk bisa mendapatkan seragam secara gratis. Yang kedua, ini juga kita ingin membangkitkan semangat belajar mereka, karena ya kita berharap dengan mendapatkan seragam baru mereka akan lebih bersemangat untuk pergi sekolah. Sekaligus juga ini adalah program di mana kita ingin menunjukkan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan bahwa kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini sangat peduli dengan keperluan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa-siswa dari SD sampai SMP ini. Dan kita berharap bahwa ini akan kami selalu mendapat dukungan dari DPRD dalam hal ini sehingga program-program kita ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan sumber daya manusia yang ada di Minahasa Utara ini bisa terus mendapatkan support. Dewan DPRD Minahasa Utara dan juga Komisi 1 DPRD Minahasa Utara, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Minahasa Utara dan kami sangat mengapresiasi atas kegiatan hari ini. Harapan kami kegiatan hari ini berkelanjutan dan juga berjenjang karena mengingat anak-anak SD dan juga SMP sangat membutuhkan bantuan seragam seperti kegiatan hari ini. Terima kasih. Penyerahan bantuan seragam sekolah gratis kali ini, Pemkab Minahasa Utara menyediakan 4.000 set seragam untuk siswa SD di 20 sekolah dan 1.808 set untuk siswa di 7 SMP di Minahasa Utara. Bupati Jone Ganda menargetkan semua siswa SD dan SMP di Minahasa Utara akan mendapatkan seragam sekolah gratis. Doni Arai, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga
Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengunjungi dan melihat proses produksi makanan bergizi gratis di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Sarongsong, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendikbangga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, juga terlihat mengunjungi Desa Soronsong, Kecamatan Air Madidi, Minahasa Utara, dan melihat langsung proses pembuatan makan bergizi gratis di dapur SPPG yang baru saja diresmikan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, Wamen Isyana langsung menuju ke Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Sorongsong dan membagi-bagikan paket makan bergizi gratis kepada para murid. Wamen juga terlihat menyapa para murid beserta guru sambil memastikan seluruh murid menerima paket MBG yang sudah dipersiapkan. Wamen Kemendikbangga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka bilang bahwa ini merupakan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto agar setiap anak bisa mendapatkan gizi yang baik supaya bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Iya, ini kan SPPG pertama di Minahasa Utara. Ini sedang simulasi, jadi tentunya akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Tadi sendoknya masih belum siap, jadi kan kita mesti lihat bahwa sendok juga berarti kan harus ada disiapkan atau anak-anak disiapkan untuk membawa sendoknya dari rumah. Tapi yang jelas ini merupakan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto agar setiap anak bisa mendapatkan gizi yang baik supaya nantinya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan yang paling penting juga, selain untuk anak didik, peserta didik di sekolah, MBG ini juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia di bawah 2 tahun, anak-anak usia prasekolah. Sementara itu, Mitra BGN dan Ketua Yayasan Sejahtera Abdi Melki Pangemanan bilang, dapur SPPG di Kecamatan Air Madidi ini telah siap untuk memproduksi MBG bagi 4.806 penerima MBG di Air Madidi. Jadi akan ada 4.806 peserta didik dan ibu hamil, ibu menyusui yang akan mendapatkan pelayanan dari dapur MBG yang ada di Sarongsong Air Madidi. Untuk relawannya kan pekerjanya dari masyarakat sekitar, sehingga ini tentu menghidupkan ekonomi ya, membuka lapangan pekerjaan baru. Terus yang kedua, sumber daya lokal yang kita ambil. Dalam kunjungannya ke Sulawesi Utara, Wamendikbangga menghadiri sejumlah kegiatan, diantaranya mengunjungi anak risiko stunting dan membuka kegiatan internalisasi pembangunan kependudukan. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka juga mengunjungi Desa Saronsong, Kecamatan Air Madidi, Minahasa Utara, dan membagikan langsung makanan bergizi gratis bagi seorang ibu yang sedang hamil. Usai meninjau dapur SPPG dan membagi-bagikan MBG untuk para siswa sekolah dasar, terlihat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wamendikbangga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, langsung menuju ke pemukiman penduduk Desa Sorongsong dengan membonceng sepeda motor. Pemilih naik motor, Bu, saat pantau. Setelah berkendara selama 15 menit, Wamen Isyana terlihat langsung mengunjungi sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang ibu yang sedang hamil. Sebelum memberikan MBG buat Ibu Linda, Wamen Isyana bercakap dengan sang ibu hamil yang terlihat terharu dan tak menyangka akan didatangi Wamen dan diberikan paket MBG. Dan ini puji Tuhan, senang dan berterima kasih juga kepada Bapak Presiden yang sudah terharu, Bu, ya. Tak apa-apa, Ibu, sudah memperhatikan keluarga kami, dan terima kasih juga buat Ibu. Yang penting sehat terus ya, Bu, ya. Yang penting sehat terus, anaknya nanti bisa jadi generasi penerus bangsa, jadi pemimpin masa depan, dan jadi anak yang berkualitas dan mampu berdaya saing di dunia internasional. Sementara itu, Wamendikbangga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka bilang bahwa pihaknya memastikan bahwa program Presiden ini tereksekusi dengan tepat sasaran kepada para ibu hamil.
Iya, jadi seperti yang kita ketahui kan Presiden Prabowo Subianto itu punya salah satu program unggulan yakni program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis ini diperuntukkan untuk anak-anak usia sekolah dan dibagikan pada saat mereka ada di sekolah. Tapi selain itu ada juga program MBG juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak usia di bawah 2 tahun terutama karena di 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode yang sangat krusial untuk pencegahan stunting. Nah, kita kan punya tujuan Indonesia Emas 2045. Anak-anak inilah yang nantinya akan menjadi generasi masa depan penerus bangsa dan merekalah yang perlu kita cegah agar tidak sampai stunting. Sejumlah program Quick Wins juga dijalankan Kemenduk Bangga, BKKBN RI, dalam mendukung pencapaian RPJMN, diantaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayat Ladan atau GAT, dan sejumlah program lainnya. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi mengenai Sunbe, kawasan nongkrong anak muda sambil menikmati sunset di Teluk Manado akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, sebulan terakhir harga beras di pasar tradisional Kota Mobagu mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada beras jenis serayu apel yakni Rp16.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogramnya. Pantauan Kompas TV di pasar tradisional 23 Maret Kota Mobagu, semua jenis beras mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogramnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada beras jenis serayu apel hingga mencapai Rp16.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram atau naik Rp1.000. Sementara untuk beras serayu, beras PL Bali dan beras Superwin mengalami kenaikan masing-masing Rp1.500 per kilogram atau dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini selain dipicu faktor cuaca, juga masa panen sudah berakhir dan rata-rata para petani baru mulai bertanam mengakibatkan stok di pasaran berkurang. Untuk saat ini memang kenaikan ada. Sejak kapan terjadi kenaikan ini? Oh, jalan 1 bulan ini. Itu penyebabnya apa sampai terjadi kenaikan? Penyebabnya pertama habisnya musim panen, sekarang masuk musim tanam. Nah, baru kedua faktor cuaca. Beras sendiri itu berasal dari mana? Beras dari wilayah sini, Bolang Mongondo Raya. Beras lokal. Para pedagang juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan beras serta daya beli masyarakat menurun. Jika biasanya konsumen membeli beras 40 kg, turun menjadi sekitar 20 kg akibat naiknya harga beras. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Letjen TNI Surhayanto mengunjungi kawasan pemukiman warga yang terendam luapan Danau Tondano. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB menyerahkan bantuan kepada warga di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Letjen TNI Surhayanto didampingi Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei mengunjungi kawasan pemukiman warga yang terendam banjir luapan Danau Tondano, tepatnya di Kelurahan Roong. Kawasan pemukiman warga yang berada di pesisir Danau Tondano ini adalah salah satu wilayah yang telah terendam banjir hampir 2 bulan lamanya. Genangan air telah masuk hingga di dalam bangunan rumah, menyebabkan sebagian warga mengungsi, namun ada juga yang tetap tinggal bertahan. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB Surhayanto juga berdialog dengan warga sekaligus menyerahkan dukungan bantuan logistik untuk warga terdampak bencana. Bantuan yang diserahkan diantaranya selimut, matras, sembako, susu bayi, perahu katamaran dan mesin, truk serbaguna, serta perahu karet dan mesin, dengan total bantuan logistik yang diserahkan senilai 2,27 miliar. Surhayanto menegaskan ada 3 konsep penanganan pasca bencana khususnya bagi warga yang terdampak.
Kemudian untuk jangka menengah, ya jangka menengah berarti kan tidak bisa juga kondisi dibiarkan begitu nanti kering, surut, masyarakat pulang terus biasa-biasa saja, tidak seperti itu. Jadi ada 3 opsi yang kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama, ya mereka harus relokasi. Relokasi bisa secara terpusat ya dan secara mandiri. Nanti mana yang dipilih didalami dulu oleh pemerintah kabupaten sampai dengan camat, sampai dengan desa, dialog dengan masyarakat yang terdampak, apa maunya. Itu opsi 1 relokasi terpusat, opsi 2 relokasi mandiri, dan opsi ketiga tidak relokasi tetapi rumahnya dinaikkan, jadi ditinggikan. Sehingga seandainya kejadian sama berulang lagi di tahun 2026, banjir tetap banjir tapi masyarakatnya dalam posisi aman karena tinggal di rumah-rumah yang sudah ditinggikan. Kalau kita semua bersama-sama menangani masalah ini, saya yakin bisa terjadi atau bisa tercapai program kita. Karena kemarin kan masih tarik-menarik, PLN jalan sendiri Pak, baru balai sungai jalan sendiri, ya tidak terpadu kita. Tapi air ini kita sudah monitor, kita tangani bersama, baik di pintu air, dimanapun, sama-sama pasti air akan tertanggulangi. Posisi saat ini pintu air sudah dibuka ya Pak, atau seperti apa? Dia buka tapi dia mengimbangi turbin untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi dia tidak bisa satu kali, 5-6 jam dia buka, baru dia tutup lagi. Tapi dia buka yang di dasar pintu air yang di bawah. Merujuk data dari BPBD Minahasa, dampak luapan banjir Danau Tondano ini telah merendam 1.889 rumah dan berdampak terhadap 2.757 kepala keluarga. Genangan air akibat luapan Danau Tondano ini merendam 21 desa dan kelurahan di 5 kecamatan di Kabupaten Minahasa. Selain merendam rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti jalan, sekolah, tempat ibadah juga terdampak. Yana Meka Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, hadir dengan konsep outdoor, tempat santai bernama Sunbay di kawasan Megamas Kota Manado menjadi tempat favorit baru bagi warga yang hendak menghabiskan waktu santai di sore hingga malam hari. Kawasan ini ramai dikunjungi terutama oleh kalangan anak muda. Berada di pantai kawasan Megamas Kota Manado, satu lagi tempat santai favorit bagi kaula muda. Nama tempatnya Sunbay, sebuah tempat nongkrong outdoor bagi para pengunjung yang hendak santai maupun yang ingin menghabiskan waktu di kala senja. Di lokasi ini ada belasan pelaku UMKM yang berjualan dengan konsep food truck yang menjajakan minuman serta makanan ringan yang bisa dinikmati di alam terbuka. Kalau konsep lebih ke food truck, tapi food truck yang konsernya itu di coffee shop. Jadi kebanyakan di sini sebenarnya teman-teman itu sudah punya outlet coffee shop, tapi mereka bikin konsep yang bisa lebih mobile seperti itu. Nah, dengan adanya konsep coffee shop, artinya karena tempat ini kan hanya temporary juga. Jadi karena temporary, kita juga itu alasan kenapa kita pakai food truck, agar supaya dia bisa berpindah-pindah. Sewaktu-waktu mungkin ada kegiatan atau digunakan oleh pemerintah, itu bisa lebih mudah untuk mobilisasi. Di Sunbay ini terdapat banyak pilihan menu di setiap food truck, dengan menu utama minuman kopi berbagai varian, sehingga pengunjung bisa memilih sesuai selera masing-masing. Kuliner ringan pelengkap seperti pisang goreng, roti bakar, dan kue tradisional juga tersedia di lokasi ini. Trip di Sunbay ini lebih ke kalangan anak muda ya, dari segi menu, rasa, kami lebih mendekatkan ke pasar anak muda. Nah, untuk produk yang dijual apa saja untuk makanan maupun minuman? Untuk di Good Trip sendiri yang dijual itu kopi pasti, dan juga ada minuman non-kopi. Tapi untuk makanan mungkin belum, ada cemilan, membantu teman-teman UMKM lain juga untuk titip jual di sini. Sore hari adalah tempat terbaik untuk bersantai di tempat ini karena selain pemandangan pantai yang memanjakan mata, pengunjung bisa menikmati momen kala matahari terbenam atau sunset. Nongkrong sama adik sama suami. Oh, oke. Apa yang membuat Anda tertarik untuk nongkrong di sini?
Pertama suasananya ya, karena tempatnya kan juga terbuka, jadi udaranya masih lebih fresh gitu, lebih segar. Kalau di kafe biasa kan mungkin mainstream, lebih sumpek ya, karena banyak orang, terus banyak asap rokok. Terus di samping itu kita sering suka gitu lihat sunset, jadi bisa menikmati kopi, pisang goreng, cemilan sambil lihat sunset dengan udara yang segar. Plus mungkin lebih murah kali ya harganya, makanan-makanan di sini lebih variatif dan harganya lebih terjangkau. Dengan daya tarik keindahan pantai dan konsep tempat santai terbuka, Sunbai selalu ramai dikunjungi warga. Jika cuaca cerah, omset para pelaku usaha di lokasi ini mencapai jutaan rupiah. Yadimika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.